Ternyata bukan hanya Ibtu Rudiana. Liga Akbar akhirnya bongkar peran Ibu Eki di kasus Vina Cirebon. Oke, di mana saudara ketemu Rudiana? Saya dijemput di depan rumah, depan gang. Di depan gang oleh Rudiana? Iya, betul. Kemudian saudara dibawa kemana? Saya disuruh ikut bicara empat mata, Pak. Empat mata? Iya, keliling kota doang. Di mana? Keliling kota doang. Oh, yang nyupir si Rudiana? Iya, betul. Oke, kira-kira berapa lama proses perjalanan saudara dengan Rudiana? Oh, hanya sejam. Satu jam. Apa yang saudara dapatkan, yang saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Oh, bapaknya almarhum itu menanyakan pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu. Almarhum itu menjelaskan, kenal kan ini nama foto lewat HP. Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja, Pak. Iya. Foto Rivaldi. Saya menanyakan, emang ada apa? Terus dia jawab, saya ada masalah nih, bakal ribut sama dia. Cuma saya nggak tahu masalahnya apa. Di samping itu juga ada ibunya. Ibunya pun menanyakan sama saya, Pak. Ibunya Eki? Iya, betul. Di dalam mobil? Bukan di dalam mobil, Pak. Di rumah ini. Oh, di rumah. Lagi di rumah menanyakan, ada masalah apa? Saya juga nggak tahu, ya kan? Ibunya almarhum menanyakan ke almarhum Eki, dia pun nggak jawab. Liga Akbar Cahyana akhirnya membongkar peran Ibu Eki dalam kasus Vina Cirebon. Rupanya, Liga Akbar bukan hanya diinterogasi oleh Ibtu Rudiana saja, tapi juga Ibu Eki soal kasus Vina Cirebon. Kesaksian soal peran Ibu Eki di kasus Vina Cirebon diurai Liga Akbar saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam kesaksiannya, Liga Akbar bercerita usai Eki dan Vina tewas, ia dijemput Ibtu Rudiana di depan gang rumah. Eki mengaku hanya berdua dengan Ibtu Rudiana di dalam mobil. Saya dijemput di depan gang, saya disuruh ikut bicara empat mata keliling kota doang, kata Liga Akbar di sidang PK Sakatatal. Tak ayal, selama 1 jam lamanya, Liga Akbar diajak berkeliling oleh Ibtu Rudiana. Selama perjalanan, Ibtu Rudiana mengorek informasi tentang masalah yang dialami Eki sebelum tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kepada Rudiana, Liga Akbar mengungkap bahwa Eki pernah bercerita tentang Rivaldi, terpidana kasus Vina Cirebon yang akrab disapa Ucil. Bapaknya almarhum menanyakan pernah punya masalah dengan siapa. Saya jawab dengan Rivaldi dulu, kata Liga Akbar. Liga menerangkan bahwa Eki pernah menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil lewat handphonenya. Almarhum menjelaskan lewat foto, kenal gak ini? Lewat HP, foto Rivaldi saja. Saya tanya memang ada apa? Terus dia jawab, saya ada masalah nih, bakal ribut sama dia, kata Liga Akbar. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Ibu Eki. Entah bagaimana alur ceritanya, Liga Akbar mengaku berada di rumah Eki. Liga Akbar pun mengungkap peran Ibu Eki dalam kasus Vina Cirebon. Menurutnya, Ibu Eki juga ikut menanyakan soal masalah yang terjadi sebelum kasus Vina Cirebon. Cuman saya gak tahu masalahnya apa. Di samping itu juga ada ibunya. Ibunya pun menanyakan sama saya, bukan di dalam mobil, di rumah ini posisinya. Menanyakan, ada masalah apa? Saya juga gak tahu, kata Liga Akbar Cahyana. Sejak pertemuan dengan Ibtu Rudiana itulah, Liga Akbar mulai dilebatkan menjadi saksi kasus Vina Cirebon. Awalnya, Liga hanya diminta bersaksi tentang barang-barang milik Eki, mulai dari helm sampai motor. Namun saat pemeriksaan, Liga Akbar justru didesak, bicara bahwa dirinya melihat Eki dan Vina diteriaki, dilempari dan dikejar pelaku di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat. Saya sudah menolak, tapi katanya ada yang melihat saya di sana. Katanya, sebelumnya Fransiskus Marbun bercerita bahwa ia belum pernah terlibat masalah apalagi sampai berkelahi. Selama saya sih belum pernah, kata Fransiskus Marbun pada Deddy Mulyadi. Walau begitu, Fransiskus memang mengakui nyali Eki begitu besar, apalagi saat mengendarai motor. Nyalinya memang besar, katanya. Dalam pengakuannya, Reynaldi mengaku sempat dianiaya sejumlah oknum polisi, termasuk Ibtu Rudiana.
Tak hanya dipukuli, Reynaldi bahkan mengaku sempat disetrum hingga rambutnya dibakar oleh oknum polisi tersebut. Adapun Reynaldi sempat ikut ditangkap terkait kasus Vina Cirebon. Namun ia akhirnya dibebaskan lantaran bersikukuh enggan mengaku terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Masih dipukul, disetrum, dibakar rambutnya. Ada yang bawa korek langsung bakar-bakar aja, ucap Reynaldi dalam tayangan Kompas TV Selasa. Pelakunya banyak pakai pakaian seragam polisi. Menurut Reynaldi, penyiksaan itu dialaminya sejak ditangkap hingga tiba di Polresta Cirebon. Kala itu, Reynaldi sempat menangis karena tak kuasa menahan rasa sakit. Ketika penangkapan di depan SMP 11, salah satu yang memukul saudara adalah Rudiana. Selain itu, apakah Rudiana juga memukul saudara di Polresta Cirebon? Tanya pengacara Saka Tatal. Iya, di ruang kanit, jawab Reynaldi. Reynaldi kemudian mengungkap keterlibatan Ibtu Rudiana dalam penyiksaan tersebut. Ia menyebut sempat dipukul hingga diinjak oleh ayah kandung Eki tersebut. Namun, menurutnya pemukulan itu dilakukan Ibtu Rudiana kepada semua pemuda yang dituduh terlibat dalam kasus Vina. Apakah saudara lihat Saka Tatal termasuk dipukul Rudiana? Tanya pengacara Saka Tatal. Semua yang ditahan itu dipukul, diinjak, jawab Reynaldi. Oleh Rudiana juga? Imbuh pengacara Saka Tatal. Iya, jawab Reynaldi singkat. Kini, Ibtu Rudiana sekaligus ayah dari Eki dilaporkan atas dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Atas dugaan kasus rekayasa pembunuhan tersebut, sejumlah orang ditetapkan menjadi tersangka, termasuk Saka Tatal. Farhad Abbas mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti-bukti yang telah disiapkan. Tak hanya rekayasa kasus, Rudiana juga disebut memaksa sejumlah pihak untuk mengatakan kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengakuan yang disampaikan oleh Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang. Kemudian yang mengakibatkan kematian adalah luka tusukan samurai, kata Farhad Abbas. Di sisi lain, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut jika pelaporan terhadap ayah Eki terkait dugaan rekayasa kasus kematian Vina dan anaknya adalah keputusan yang tepat. Reza mengatakan bahwa pelaporan tersebut bisa menjadi senjata agar Ibtu Rudiana muncul dan memberikan keterangan ke publik dalam rangka tanda petik memaksa Rudiana dan Polri agar membuka suara tentang hasil pemeriksaan tersebut. Maka patut dipertimbangkan untuk mempolisikan Rudiana dengan pasal 220 KUHP, kata Reza. Adapun pasal 220 KUHP berisi tentang laporan palsu dan ancaman pidana yang mungkin menjerat pelaku. Barang siapa memberitahukan atau mengadu bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Demikian bunyi pasal tersebut.